Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada materi tentang agama dapat dari WA. Nah, tiba-tiba jenengan karena semangat ya, semangat berdakwah menyampaikan, di-share aja begitu saja, dibaca oleh orang banyak. Orang banyak itu ada yang tahu, oh ini nggak benar, ada yang nggak tahu, oh bagus juga, di-share lagi. Kalau ini sesat atau kesalahan, bisa jadi kita mendapatkan dosa jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Beringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Orang itu kalau tidak tahu memang keharusannya bertanya. Itu seperti halnya orang yang membunuh 99 orang tadi itu. Ulama menyatakan bahwasanya fa inna shifa al-'ayyi, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah as-su'al, adalah bertanya. Jadi kalau menderita ketidaktahuan itu ya jalan satu-satunya harus bertanya, gitu. Bertanya. Maka kalau tidak bertanya, maka ketidaktahuannya itu akan menjadi sebuah sifat yang abadi di dalam diri seseorang, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang rohib, seorang ahli ibadah ini tidak otomatis seorang yang banyak pengetahuan atau alim. Bisa jadi orang sedemikian bersemangat ibadah tetapi pengetahuannya minim, sehingga kadangkala karena saking semangatnya, saking rajinnya ibadah tetapi tidak dilandasi dengan keilmuan, maka bisa salah, maaf juga bisa sampai dalam kategori sesat, gitu. Maka semangat beribadah bagus, tetapi harus didasarkan dengan pengetahuan dasar. Kalau mau kita pertajam lagi bahasanya, ibadah itu harus tahu dalil perintahnya. Itu. Jangan asal disangka baik maka dilakukan. Itu. Harus berdasarkan, harus diketahui dulu, harus paham dulu mana dalil yang memerintahkan peribadatan itu. Bukan dalil yang melarang, Pak. Kalau mau beribadah mencari dalil larangan, ya jelas nggak ketemu. Sebab sekarang cari dalil larangan sholat subuh 3 rakaat, nggak akan ketemu sampai kiamat kurang 2 hari, nggak ketemu. Nah, jadi dalam rangka beribadah itu harus didasari dengan ilmu, dan dengan ilmu itu bisa menyelamatkan seseorang. Ketidakadaan ilmu atau kebodohan itu bisa mencelakai diri sendiri bahkan orang lain. Seorang yang kurang ilmu kemudian berfatwa seperti ini, berfatwa, ternyata fatwanya keliru. Bukan dirinya saja yang celaka di hadapan Allah dan di hadapan manusia, tetapi juga berpotensi mencelakai orang lain, menyesatkan orang lain. Oh, kalau menandai masuknya 1 bulan Hijriyah itu harus memakai dasar surutnya air laut. Pak, itu ada
Dan itu dipakai, kemudian terjadilah puasanya mulai hari Kamis kemarin. Dengar ini Pak B. Itu ternyata pakai dasar surut, pasang surutnya air laut. Gitu. Nah ini terjadi dulu di Sulawesi Pak, dulu di Naksabandia yang rambutnya merah-merah panjang itu, tapi belakangan juga viral di daerah Gunung Kidul Jogja. Gitu. Allah alam yang aliran yang dianut apa, Allah alam. Ada yang mengatakan kalau tipe seperti itu pakai metodenya Ahmadiyah, katanya seperti itu, Allah alam shawab. Tapi yang pasti sejak Kamis itu sudah ada yang berpuasa. Kalau Muhammadiyah jelas patokannya adalah wujudul hilal. Jadi kalau ada ufuk, garis khatulistiwa, garis bumi itu, kalau sore sudah keluar rembulan meskipun 0, itu meskipun 0, dan sudah punya alat ukur yang akurat, bahkan sampai 100 tahun ke depannya sudah bisa diukur, itu sudah masuk tanggal. Nah kemudian ada yang pakai kriteria, ini kriteria. Kalau belum 3 derajat itu ya, itu belum diakui bahwa bulan itu sudah muncul. Sebenarnya dari sini Pak, ini kita kembangkan sedikit. Dari sini sudah tidak ada perdebatan bahwasanya tanggal 11 itu rembulan sudah muncul, itu sudah tidak ada perdebatan. Diakui baik oleh LAPAN, oleh Lembaga Antariksa Nasional yang dianut oleh Kemenang, maupun oleh Muhammadiyah, sudah sama-sama sepakat itu sudah keluar gitu. Permasalahannya yang satu meyakini bahwa kalau sudah keluar itu ya sudah tanggal, kan gitu Pak, ini kan logik banget. Kalau sudah keluar itu ya sudah tanggal gitu. Nah, yang satu nggak mau, loh itu sudah keluar tapi belum 3 derajat, maka belum dianggap tanggal. Nggih Pak. Jadi kalau nanti ada yang kok nggak sama Ustadz, ini setiap tahun ada yang pertanyaan seperti itu. Kok nggak sama Ustadz? Iya. Satu, pakai kenyataan fakta bahwa bulan sudah muncul itu sudah masuk tanggal. Sebagaimana matahari kalau sudah terbit itu sudah masuk tanggal. Yang satu masih ada persyaratan tambahan. Syarat tambahannya harus 3 derajat tingginya. Kalau belum 3 derajat belum dianggap gitu. Itu Bang, itu perbedaannya. Sehingga yang belum 3 derajat, yang belum menganggap tanggal ini masih besok gitu, masih besok puasanya. Dan ini berpotensi nanti lebarannya pun juga akan tidak sama gitu, tidak sama. Karena ini memang belum 3 derajat seperti yang dipersyarati atau yang dikriteriakan oleh Kemenang. Sebenarnya Kemenang ini kan umum, sebenarnya ya NO ya yang pakai 3 derajat itu, 8 yang dengan pengukuran Lembaga Antariksa Nasional. Nah sekarang 3 derajat sampai mana tadi 3 derajat? Kenapa kok 3 derajat? Kalau dikejar pertanyaan seperti itu, loh kenapa Ustadz kok 3 derajat? Kok mereka pakai kriteria 3 derajat? Iya, karena menurut mereka kalau belum 3 derajat itu belum terjangkau oleh pandangan mata telanjang. Ini yang menjadikan masalah. Sehingga meskipun sudah muncul, karena belum bisa dilihat oleh mata telanjang, maka belum dianggap sebagai masuk tanggal. Karena Nabi SAW dulu melihatnya juga dengan mata telanjang. Gitu. Ini yang jadi titik tolak perbedaan di sini, Pak. Jadi ini perlu dipahami, terlepas dari kita harus menghargai semuanya, iya, tetapi bagi kita yang harus mengilmui segala sesuatu, dasar ibadah kita harus diilmui dengan keilmuan yang valid, ya kita pegang keilmuan itu gitu. Nah ini masalah pentingnya ilmu. Rohib ini rupanya kategorinya orang yang sangat rajin beribadah, bersemangat beribadah, suka beribadah, ya, sehingga dipandang oleh orang-orang sebagai orang yang dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Sehingga ketika pembunuh tadi itu bertanya siapa orang yang
yang paling alim. Sebenarnya pertanyaannya yang paling alim, pertanyaannya sudah betul, cari orang yang paling alim, tapi orang-orang menunjukkan pada rohib. Sebenarnya salah alamat juga orang-orang ini. Nah, rohib ini memberikan fatwa yang tidak tepat, maka terjadilah kecelakaan bagi dirinya dibunuh dan menyesatkan orang yang bertanya. Selain pemahamannya yang keliru, orang bertanya tadi itu terus menimbulkan perilaku kemaksiatan berikutnya, yakni membunuh dia. Ini bahayanya kurangnya ilmu, kemudian dia berfatwa. Ini kan, jadi kita harus berhati-hati betul tentang keilmuan itu, apalagi menyangkut agama. Ada postingan bagus, sepertinya bagus ini tentang agama, di-share. Ini sama Pak, kita sebenarnya nggak paham dengan apa sepertinya bagus, tiba-tiba kita kirim ke orang lain atau ke grup lain. Ini sama dengan kita yang ngirim, ini sama dengan berfatwa. Kita bicara berfatwa itu tidak hanya melalui lisan, tapi juga melalui tulisan. Maka di sini harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ada materi tentang agama, video apakah TikTok ataukah apa, ya, dapat dari WA. Oh, jenengan hanya menganggap oh ini bagus, tapi tidak ditelisik dulu ini benar apa enggak, secara keilmuan, secara nasnya benar apa tidak. Nah, tiba-tiba jenengan karena semangat ya, semangat berdakwah menyampaikan, di-share begitu saja, dibaca oleh orang banyak. Orang banyak itu ada yang tahu oh ini nggak benar, ada yang nggak tahu oh bagus juga, di-share lagi. Ini bisa jadi Allah alam, bisa jadi juga kalau ini sesat atau kesalahan, bisa jadi kita mendapatkan dosa jariah, dosa yang berantai. Ini harus berhati-hati di era media sosial, Facebook, Instagram, seperti itu. Materi yang tentang agama hati-hati, konfirmasi dulu, cari literasinya dulu, literaturnya ini benar apa enggak. Kalau nggak mau repot-repot, coba cek ke orang yang dianggap lebih tahu ya, untuk bantu mengecek itu. Kalau memang itu sahih, itu valid, ya di-share gitu. Kalau enggak ya jangan. Ini terkait dengan seorang rohib yang ditanya dengan jawaban keliru tadi.